Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat akun di Webex Meeting, aplikasi yang sering kita gunakan untuk video conference dalam proses belajar mengajar secara online. Setelah nanti saya membuat akun, maka berikutnya nanti saya akan login ke Webex tersebut. Nah, dan tentu saja nanti saat login pertama, setelah kita bikin akun, maka posisi kita akan menjadi host. Nah, setelah itu saya akan mencoba sedikit menerangkan beberapa fitur yang disediakan oleh Webex. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan satu KD pelajaran yang saya ajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanuddin sebagai guru matematika di SMAN 3 Bangkalan. Dan nanti dalam pemaparan materi yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan satu KD saja, materi pada kelas 11 IPS Matematika Wajib tentang bagaimana mencari persamaan garis. Baik, saya mulai. Untuk membuat akun menggunakan Webex, maka sebelum kita masuk ke situs resminya Webex, sebaiknya kita sudah menyediakan atau membuat akun Gmail atau mungkin menggunakan aplikasi yang lain, bisa Yahoo misalkan, atau dari aplikasi yang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan akun yang saya bikin dari Gmail. Baik, pertama kita masuk dulu ke web browser. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome di sini. Ini saya buka Google Chrome-nya. Saya taruh di taskbar di bawah. Dan saya sudah membuat tab baru. Kemudian ketik saja webex.com seperti ini. Kemudian kita enter saja. Maka berikutnya akan ditampilkan seperti ini tampilan dari situs resminya webex.com. Di sini ada start for free. Ini juga di bawah ada sign up now, it's free. Memilih tombol yang di atas ini sebenarnya sama aja dengan memilih yang di bawah. Kemudian di sini ada menu sign in. Nah, sign in ini dipakai nanti kalau kita sudah pernah membuat akun di Webex. Sementara kita akan membuat, jadi tidak bisa sign in dulu. Kemudian kalau menu join ini, kalau kita mau join, artinya kita diundang untuk ke meeting. Artinya kita sudah punya ID untuk meetingnya dan passwordnya. Biasanya kita cukup mengetik join ini tanpa harus sign in dulu. Nah, kemudian kalau ini host, ini nanti sebagai host ya. Baik, untuk membuat akun yang pertama kali saya pilih yang ini, tulisan yang sign up now it's free yang berwarna ungu ini. Saya klik. Tunggu sebentar, maka berikutnya kita menuju ke tampilan
pendaftaran. Kita tunggu sebentar. Baik, seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita diminta untuk memasukkan email kita yang sudah kita sediakan. Oke, maka saya masukkan email yang sudah saya siapkan. Saya pakai email ini. Oke, ini pakai gmail@gmail.com. Kemudian saya klik sign up. Oke, maka berikutnya akan diproses untuk pendaftaran. Oh ya, untuk email maka sebaiknya memang belum pernah didaftarkan ke Webback ya. Kalau pernah didaftarkan ke Webback, maka nanti akan ada tampilan bahwa sudah pernah dipakai. Dalam hal ini memang email tadi belum pernah saya daftarkan ke Webback, sehingga setelah kita isikan email tadi, maka muncul tampilan berikutnya seperti ini. Kemudian ada country-nya ini Indonesia, ini sudah betul, saya pikir nggak perlu dirubah. Kemudian first name kita isi dengan nama depan kita, ini saya isi aja dengan Ahmad, nama depan saya. Kemudian last name-nya dengan nama belakang saja saya Hasanuddin. Baik, berikutnya tinggal klik continue. Oke, maka selanjutnya kita dihadapkan ke tampilan seperti ini. Seperti ini ada pesan. Ini ada pesan dari Webback. Pesannya sudah dikirim aktivasi ke akun aktivasi ke akun ini. niala.ago@gmail.com. Ini kemudian akan expired, akan berakhir atau akan tidak berfungsi lagi selama 24 jam atau 1 hari ya. Maka berikutnya saya harus mengaktifasi ke akun saya. Maka saya masuk ke email niala.ago ini. Ini kebetulan sudah saya siapkan, ini sudah saya buka di sini. Nah, sehingga kita lihat di sini ada pesan masuk dari Cisco Webback. Oke, saya buka aja di sini. Oke, ini saya buka. Nah, maka ada tampilan seperti ini. Welcome to Cisco Webback meeting. Nah, seperti ini saya geser. Dan seterusnya ini hai Ahmad Hasanuddin dan seterusnya. Maka berikutnya di sini ini ada username-nya, email saya tadi yang saya masukkan. Kemudian di sini ada Webback site, ini maksudnya situsnya Webback. Kita diberikan, artinya kita tuh punya situs sebenarnya sebagai subdomain dari Webback yang ini, meeting ini 41. Kemudian berikutnya kita pilih password saja untuk membuat password untuk masuk ke Webback. Baik, kita masukkan passwordnya. Misalkan saya masukkan passwordnya seperti ini. Ini sini ada penjelasan. Ini paling sedikit harus 8 karakter. Kemudian paling sedikit 2 huruf. Ini huruf besar dan huruf kecil. Ya, kemudian ada paling sedikit 1 angka. Ini saya rubah karena tadi sepertinya tidak saya memberi huruf besar. Nah, saya ganti seperti ini. Ini ada angka dan ada huruf besar, huruf kecil. Kemudian konfirmasi password, saya ketik lagi password yang sama seperti di atas. Kemudian saya klik continue. Oke, kalau password yang tadi sudah sama antara atas dan bawah, sudah dikonfirmasi benar oleh Webback, maka berikutnya akan tampil seperti ini. Oke, jadi ini sudah berhasil. Nah, ini sudah kita diberikan room oleh Webback seperti ini. Ini room kita. Kemudian ini ada 2 menu di bawahnya. Ini kalau langsung masuk kita, maka nanti saya pilih start meeting.
Atau kalau ingin membuat jadwal untuk meeting, maka saya pilih schedule ya. Karena dalam hal ini saya akan masuk kemudian sebagai host, dan saya akan langsung menjelaskan materi pelajaran yang saya ajar. Maka saya masuk aja ke sini, ke start meeting. Ya, maka berikutnya kita akan menuju ke room saya, menuju ke meeting saya, dan di sini sudah ditampilkan. Nah, tampilkan seperti ini. Ini ya, Ahmad Hasanuddin Personal Room. Kemudian ini AH karena ini nama depan dan nama belakang saya. Kemudian ini untuk ngetes mic-nya. Seterusnya ini ada videonya. Oke, saya pilih aja start meeting. Start meeting di sini. Nah, oke. Nah, baik, seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke room saya seperti ini. Dan di sini ada partisipan satu orang, ya, yaitu saya sendiri di sini, dan sekaligus sebagai host. Ini ada host me. Ini partisipannya satu, yang maksudnya host ini sendiri gitu. Kemudian beberapa menu yang harus juga dipahami oleh teman-teman sekalian. Di sini ada menu untuk kalau kita mau bicara ya. Jadi kalau ini posisi kita mute begini, maka kita tidak bisa bicara, artinya mix kita tidak aktif. Kalau kita unmute seperti ini, maka kita bisa berbicara. Dan ini video. Ini videonya bisa kita aktifkan di sini. Tampilan video yang ini saya kebetulan merekam proses ini saya menggunakan screencast-o-matic, sehingga memang saya tampilkan gambarnya, sehingga saya pikir saya tidak perlu menampilkan video yang dari tampilan aplikasi Webex-nya. Kemudian yang ini adalah menu untuk sharing konten. Ini kalau kita menampilkan, nanti saya pilih ini. Kemudian ini untuk merekam, ya, untuk merekam. Jadi di Webex pun sebenarnya kita bisa merekam kegiatan meeting itu. Kemudian ini partisipasi. Ini kalau saya klik, maka ini akan tertutup di sini partisipasinya. Kalau saya klik kembali, maka akan muncul lagi partisipasinya. Kemudian ini menu untuk chatting. Kita bisa melakukan chatting. Misalkan kita saya sendiri, misalkan mengetik ini kepada setiap orang, everyone. Kebetulan memang saya sendiri di sini. Dengan selamat datang di Webex meeting. Oke, seperti ini. Kita enter saja, maka muncul pesan ini akan terbaca oleh semua partisipan yang ada di sini. Kemudian ada menu di sini titik 3, ini bisa dipilih. Ini beberapa untuk mengatur tentang audio connection. Kemudian bisa juga kita mengunci meeting, kemudian mengundang partisipan, kemudian juga pengaturan untuk speaker, mikrofon, dan kamera ya. Untuk sementara saya pikir cukup seperti ini saja. Berikutnya saya akan menampilkan presentasi saya. Bentar dulu. Ini kebetulan videonya kena tarik tadi sehingga nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Berikutnya saya akan menampilkan konten saya yang saya ajar. Maka caranya
kita buka dulu sebenarnya. Jadi sebenarnya dibuka dulu tampilan yang akan kita tampilkan. Dan di sini saya akan menampilkan materi saya. Ini saya kecilkan dulu tampilan feedbacknya. Saya akan menampilkan sebuah presentasi menggunakan Prezi. Sehingga ini saya buka dulu Prezinya. Kemudian juga sekaligus ini saya present di sini. Saya tampilkan untuk tampilan start presentation. Oke, nanti berikutnya tinggal dipakai seperti itu ya. Baik, setelah ini sudah besar, ini jangan ditutup ya. Kita kembali ke Cisco-nya lagi seperti ini. Kembali ke sini. Nah, berikutnya kita pilih share content. Oke, seperti ini. Saya pilih share content. Nah, kemudian maka di sini ada beberapa konten-konten yang bisa kita share di sini. Biasanya tampilan yang paling atas ini tampilan yang kita buka di belakangnya apa namanya, meeting, di belakangnya Webex ini. Sehingga saya pilih ini saja karena tadi ini saya buka, sudah saya siapkan. Nah, maka berikutnya akan terbuka ini. Ini akan terbuka karena tadi sudah saya membuka pas sebelum masuk ke Webex-nya, saya buka di belakangnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab persamaan garis. Dan dalam paparan ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena memang ini hanya sebagai contoh saja. Maka saya akan fokus akan menjelaskan 1 KD ini saja tentang menentukan persamaan garis. Oke, saya masuk ke materinya. Baik, seperti ini. Nah, untuk memahami tentang persamaan garis, di sini saya klasifikasikan dalam tiga model, bahwa persamaan garis ini ada 3 macam sebenarnya. Kalau kita klasifikasikan, yang pertama adalah persamaan garis yang bergradien. Nah, tulisannya agak keliru ya. Bergradien M melalui titik 0,C. Kemudian persamaan garis yang model kedua adalah persamaan garis yang bergradien M melalui titik X1, Y1. Kemudian persamaan garis yang ketiga adalah persamaan garis melalui titik 0,A dan B,0. Ini sebagai klasifikasi saya saja ya. Mungkin teman-teman punya klasifikasi dengan model lain, silahkan. Ya, paling tidak kita bisa mengklasifikasikan persamaan garis ini dalam 3 model ini. Baik, saya jelaskan satu persatu. Saya masuk ke persamaan garis model pertama seperti ini. Nah, persamaan garis yang bergradien M melalui titik 0,C itu adalah persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, dengan M ini adalah gradien. Kita sudah paham ini pada materi pada waktu kelas 8 biasanya siswa itu sudah diajari tentang gradien ini. Nah, gradien atau dilambangkan dengan M ini biasanya kita rumuskan dengan selisih nilai Y atau delta Y dibagi dengan delta X, selisih nilai X. Sehingga bisa kita merumuskan menjadi Y1 dikurang Y2. Di sini X1 dikurang X2 ya seharusnya ya. Ini kebetulan salah ketik. Jadi kalau yang di atas ini Y1 min Y2, maka seharusnya yang di bawah harus X1 min X2. Kalau yang di atas Y2 min Y1, maka seharusnya yang di bawah adalah X2 min X1. Nah, nanti bisa saya revisi ya. Baik, langsung aja sekarang ke contoh soal saja. Contoh soalnya seperti apa? Ini saya contohkan 2 soal di sini. Yang pertama adalah misalkan seperti ini soalnya.
Saya geser ke sini dulu foto saya biar tidak menghalangi soalnya. Tentukan persamaan garis pada gambar berikut. Nah, ini ada sebuah garis yang warna merah ini. Kemudian garis ini melalui titik 0,3 dan titik min 4,0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persamaan garisnya? Saya akan menyelesaikan persamaan garis ini menggunakan rumus persamaan garis yang model pertama. Maka pada model sebelumnya yang pertama bahwasannya persamaan garis itu yang kita ketahui adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, artinya kita harus mencari dulu M-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Nah, untuk mencari M itu sebenarnya adalah gradien. Maka boleh seperti ini aja caranya. Dari titik yang ini min 4,0 kita bisa gerakkan menuju ke 0,3 ini. Maka untuk dari titik yang ini menuju ke atas ini kita kan bisa menggerakkan dari sini bergerak ke kanan sejauh 4. Berarti artinya ini berarti X-nya plus. Artinya selisih tadi itu selisih delta X-nya itu plus kalau ke kanan, kemudian bergerak ke atas sejauh 3. Sejauh 3. Sebenarnya boleh kalau dibaca menurun berarti dari titik 0,3 menuju titik min 4,0 berarti nanti bergerak ke bawah sejauh 3 kemudian bergerak ke kiri sejauh min 4. Jadi tentu saja kalau bergerak ke bawah nanti nilainya minus, kemudian kalau bergerak ke kiri nilainya juga negatif. Nah, dengan demikian katakanlah kita gerakkan ini dari Y-nya dulu katakanlah ya. Berarti ini di sini 3 ke bawah berarti min 3 delta Y-nya, kemudian ke kiri sejauh 4 berarti delta X-nya itu min 4. Maka gradiennya sudah 3/4 sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Kemudian garis ini melalui titik 0,3. Berarti kalau dianggap ini titiknya 0,C maka nilai C-nya 3. Sehingga dari ilustrasi gambar ini kita sudah bisa mendapatkan M itu sama dengan 3/4. Jadi tadi ya min 3 per min 4 itu boleh kita abaikan tanda negatifnya. Kemudian sehingga didapat M-nya itu 3/4. Kemudian C-nya adalah 3 di titik sini. Nah, maka pembahasan lengkapnya seperti ini. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan. Karena melalui titik 0,3 maka C-nya 3. Kemudian dari titik ini tadi digerakkan dari atas ke bawah tadi kan ke bawah sejauh 3 kemudian ke kiri sejauh 4 sehingga dikatakan gradiennya itu min 3 per min 4 atau boleh ditulis 3/4. Dengan demikian gradiennya atau M-nya itu 3/4 dan melalui titik 0,C C-nya 3 sehingga kita masukkan ke persamaannya maka dapat seperti ini. Oke, maka diperoleh Y sama dengan MX plus C, maka Y-nya kita masukkan, M-nya 3/4 X plus C. Kemudian boleh kita kalikan dengan 4 semua. Kalikan 4 semua menjadi 4Y, kalikan 4 jadi 3X, kemudian 4 kali 3 jadi 12. Kemudian ini dipindah aja tadi 4Y-nya ke sebelah kanan, ke ruas kanan, sehingga menjadi min 4Y. Kemudian yang min 12 yang 12-nya dipindah aja ke sebelah kiri semua jadi min 12. Kemudian boleh dibaca seperti ini. 3x min 4y sama dengan min 12. Baik, seperti itulah pembahasan satu soal untuk model garis yang pertama. Kemudian kita coba soal berikutnya. Seperti ini misalkan. Tentukan persamaan garis yang bergradien 2 melalui 0,6. Nah, sini pertanyaannya lebih penjelasannya lebih mudah. Kenapa? Karena M-nya sudah diketahui, berarti ini M-nya 2. Karena sudah diberitahu bahwa gradiennya 2. Kemudian 0,6 berarti C-nya berarti 6. Nah, kita tinggal masuk aja ke persamaannya, berarti Y sama dengan MX plus C. Seperti itu. Maka kita masukkan Y sama dengan M-nya 2. Kemudian C-nya 6. Maka Y sama dengan 2X plus 6. Oke. Kita bisa dapat ditulis seperti ini. 2X min Y sama dengan min 6. Baik, selanjutnya
saya jelaskan garis yang model kedua, yaitu persamaan garis yang bergradien M melalui titik X1, Y1. Kita langsung menuju ke contoh soalnya. Oke, ini ilustrasinya ini saya pikir sudah seperti tadi sebenarnya untuk mencari M. Ini yang perlu kita ingat, bahwasanya persamaan garis yang bergradien M melalui titik X1, Y1 itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kemudian untuk ilustrasi gradien tadi seperti ini. Kalau misalkan kita mencari gradien dari titik atas menuju ke bawah, tinggal kalau ke bawah berarti Y-nya itu delta Y-nya negatif, kemudian kalau ke kanan berarti delta X-nya positif. Nah, ini sudah saya jelaskan pada soal sebelumnya. Baik, kita langsung teruskan ke contoh soal. Nah, misalkan seperti ini. Tentukan persamaan garis pada gambar berikut. Nah, di sini ada garis, kemudian diketahui suatu titik sembarangnya. Satu titik sembarang sini 2,4. Kemudian gradiennya nggak diketahui. Seperti itu. Cuma di sini kebetulan garis ini digambar dalam kertas peta ya, sehingga kita bisa menentukan satu titik sembarang yang lain untuk menentukan gradiennya menggunakan pergeseran tadi. Katakanlah titik yang kedua ini saya taruh di sini. Ini kalau kita lihat berarti dari titik awal ini untuk menuju ke atas, ini kan boleh kita gerakkan ini menuju ke atas dulu tegak lurus dengan sumbu Y. Sejauh berapa? 1, 2, 3, ini sejauh 3. Ke atas berarti plus 3 delta Y-nya. Kemudian bergerak menuju ke kanan sejauh 4, 1, 2, 3, 4. Maka delta X-nya 4. Nah, dengan demikian, maka gradiennya adalah 3/4. Seperti itu ya. Kemudian titik sembarangnya tadi yaitu X1, Y1-nya adalah 2,4. Berarti X1-nya itu 2 dan X1-nya itu 2 dan Y1-nya 4. Dan demikian kita tinggal masukkan saja ke rumus yang kita punya seperti tadi. Ini gradiennya 3/4. Kemudian melalui titik 2,4 kita masukkan ke rumusnya, didapat seperti ini. Y min 4 sama dengan 3/4 X min 2. Nah, kemudian ini kita kalikan semua dengan 4 ya, menjadi ini 4 atau dibuka dulu nih kanan kurung bukanya ya, dibuka dulu kurungnya. 3/4 kali X, 3/4 X, kemudian 3/4 kali min 2 itu 3/2. Kemudian ini min 4 nya pindah ke sebelah kanan jadi plus 4. Berikutnya bisa kita sederhanakan ini. Ini dibikin aja penyebutnya 4 sehingga ini 4 jadi 6 ya. Ini 16/4 min 6 tambah 16 ini berarti 10/4 ya. Kemudian kita bisa menuliskan ya, dikalikan dengan 4 semua, maka didapat seperti ini. 4 kali Y jadi 4Y ya, kemudian 4 kali 3/4 ini jadi 3X seperti ini, terus 10 kali per 4 jadi 10. Kemudian boleh ditulis ini 4Y nya pindah ke sebelah kanan jadi min 4Y sebenarnya. Kemudian boleh 10 nya kita pindah ke sebelah kiri jadi min 10Y, atau bisa ditulis seperti ini. Hasil akhirnya adalah 3X min 4Y sama dengan min 10. Baik, seperti itu pembahasan 2 soal untuk model yang kedua. Nah, berikutnya saya contohkan satu soal lagi, ini biar bervariasi untuk model yang kedua ini. Misalkan seperti ini contoh soalnya. Tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari garis yang melalui titik min 4,2 dan 2,8. Jadi kita disuruh mencari titik potong dengan sumbu X-nya berapa, kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya berapa, garisnya melalui titik min 4,2 dan 2,8. Maka tentu saja caranya adalah kita harus
mencari dulu persamaan garisnya dulu. Maka kita menggunakan rumus tadi. Nah, untuk mencari gradiennya cukup kita menggunakan rumus gradien yang awal, yaitu delta x min delta y, karena titiknya ini sudah diketahui 2 titik gitu ya. Maka bisa kita rumuskan bahwa gradiennya ada 8 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi min 4 jadi plus 4 seperti ini. Sehingga akhirnya didapat 6/6 sama dengan 1. Nah, kemudian melalui titik-titiknya kita boleh ambil salah satu dari titik P atau titik B. Dalam hal ini saya pakai titik P saja, min 4,2. Sehingga selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, dapat ini ya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga masukkan Y1 nya 2, kemudian M nya 1, X1 nya ini min 4, sehingga jadi rumusnya min ya, sehingga jadi plus 4. Kemudian diuraikan ini 1 kali X, 1 kali 4, ini enggak pengaruh, X plus 4, kemudian min 2 nya pindah ke sebelah kanan jadi plus 2, sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan X plus 6. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, pertanyaan di soal adalah tentukan titik potong dengan sumbu Y, sumbu X dulu. Nah, maka untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y nya kita bikin 0. Nah, maka didapat X plus 6 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan min 6. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah min 6,0. Seperti itu. Kemudian, dengan cara yang sama, untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X nya yang kita bikin sama dengan 0. Maka didapatlah Y sama dengan 0 tambah 6, maka Y nya sama dengan 6. Dengan demikian, kita peroleh titik potong dengan sumbu Y adalah 0,6. Nah, baik. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, satu lagi tentang persamaan garis yang ketiga, yaitu persamaan garis yang melalui titik 0, A dan B, 0. Baik, bagaimana menentukan persamaan garis yang modelnya seperti ini. Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi ini saya asumsikan ada garis, kemudian memotong sumbu Y di titik 0, A, kemudian memotong sumbu X di B, 0. Seperti ini gambarnya. Maka persamaan garis yang bergradien, ini gradiennya tidak perlu sebenarnya ya. Cukup begini aja, persamaan garis melalui titik 0, A dan B, 0 adalah, ini rumusnya seperti ini. Jadi tinggal diambil AX plus BY sama dengan AB. Oke, kita coba contoh soalnya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini soalnya. Tentukan kedua persamaan garis berikut dan tentukan pula titik potongnya. Jadi ini ada dua garis yang berpotongan. Kemudian setiap garis ini masing-masing memotong sumbu dan sumbu Y seperti penjelasan sebelumnya. Maka caranya kita cari masing-masing persamaan garisnya, kemudian kita potongkan untuk mendapatkan titik potongnya. Nah, sebenarnya mudah saja. Untuk garis yang warna, katakanlah saya cari yang warna ungu dulu, maka ini kan tadi kita sudah punya rumus. Di sini 0, A, berarti A-nya 6. Ini kan tadi B, 0, berarti B-nya 4. Sehingga menggunakan rumus yang diberikan sebelumnya, untuk garis yang warna ungu ini, rumusnya atau rumus persamaan garisnya adalah 6X plus 4Y sama dengan 24. Nah, seperti penjelasan sebelumnya. Dengan cara yang sama, untuk garis yang warna biru ini, berarti ini 3X plus min 6Y, atau cukup begini aja, 3X min 6Y sama dengan min 18. Nah, oke, kita lihat pembahasan lengkapnya. Seperti ini. Nah, ini ya, sudah benar tadi yang saya jelaskan. Ini garis yang pertama, kemudian kita bisa menyederhanakan dengan membagi dua semua, sehingga didapat, oke, ini ada yang keliru sepertinya di sini. Ini seharusnya ini 3X ya. Ini 3X, ini salah ketik saja ini ya. Ini 3X, harusnya kalau dibagi 2 jadi 2Y sama dengan 12. Kemudian yang ini tadi sudah betul seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Persamaannya adalah 3X min 6Y sama dengan min 18. Kemudian bisa kita bagi semua dengan 3.
sehingga didapat ini 3x min 2y sama dengan min 6. Nah, berikutnya garis yang pertama ini kita potongkan dengan garis yang kedua ini, seperti ini. Nah, ini ya, ini ada masalah sebenarnya karena keliru sini 3 ya. Jadi nanti hasilnya akan berbeda ini. Ya nanti dicoba sendiri karena ini ada kesalahan ketik di sini, atau katakanlah anggap saja di sini itu anggap aja X ini sudah benar begitu ya, untuk biar mudah saja nanti pembahasannya. Berikutnya sudah seperti ini garisnya, tinggal kita eliminasi ini dengan cara dijumlahkan sehingga didapat X sama dengan 3. Kemudian tinggal disubstitusi ke persamaan pertama atau yang kedua, ini dipilih ke persamaan yang pertama sehingga didapatlah y-nya 9/2. Nah, sehingga didapatlah titik potong garis tersebut adalah 2,9/2. Baik, seperti itu penjelasan tentang mencari persamaan garis dengan menggunakan dua model itu ya. Nah, baik, seperti itu pembahasan tentang garis. Dalam hal ini saya akan hanya membahas tentang menentukan persamaan garis saja. Nanti untuk materi yang lain, bagaimana menggambar garis di sini, kemudian kita latihan soal yang lebih banyak lagi, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita terus tetap semangat untuk belajar agar kita lebih memahami dengan baik materi yang disampaikan sehingga apa yang akan kita capai akan lebih mudah, dan dengan pemahaman yang baik tentu saja akan memudahkan nanti dalam memahami materi, kemudian mengerjakan soal-soalnya sampai akhirnya saat ujian kita akan mendapat nilai yang bagus. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya, sebelumnya saya tambahkan, setelah materi yang kita sampaikan itu selesai, katakanlah pemateri sudah menyampaikan materinya, kemudian kita sebagai host bisa tutup acara tersebut ya. Ya, tadi saya masih sebagai posisi pemateri, sehingga sebaiknya setelah kita menyelesaikan share konten tadi, setelah kita selesai share konten, artinya kita sudah memaparkan materi kita sebaiknya stop sharing, sehingga akhirnya kita kembali ke tampilan Webex seperti ini. Dan berikutnya partisipan ini bisa keluar sendiri kalau memang partisipan menginginkan, atau bisa kalau acara sudah selesai, host bisa mengakhiri pertemuan meeting ini, bisa mengakhiri dengan cara menekan tombol silang ini. Maka saat host mengakhiri end meeting ini, maka seluruh meeting ini akan berakhir. Baik, saya selaku host yang sebelumnya tadi sebagai pemateri yang memaparkan, yang saat ini untuk menutup ini saya sebagai host, karena memang dalam pertemuan ini dalam tugas ini kita merangkap sebagai pemateri, juga merangkap sebagai host. Pada kenyataannya seharusnya pemateri itu sendiri, kemudian host itu sendiri, juga sebaiknya ada moderator yang mengatur jalannya meeting ya. Tapi
Tapi ini hanya sebagai contoh saja, dan saya dalam hal ini sekarang sebagai host akan mengakhiri meeting dengan Webex kali ini. Oke, dari saya terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.